naik kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami mintakan kepada gilirannya nih Guru Fahmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ayahanda al-habithatul khair al-hasani, dan para tuan guru, wabil khusus guru salihin, guru Haji Muhammad Fahmi. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita berdataan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur sidin berdataan, dimurahkan rezeki dan dikabulkan hajat-hajat sidin, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada perlu berpanjang lebar, kita mujakarah biasa aja ya Allah. Kenapa? Karena hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Biar orang alim gaya apa, tapi kadang pun mengulang-ulang ilmunya, maka ilmunya lambat laun akan hilang. Nah, makanya di Solo di makamnya Habib Anis itu tiap sore ba'da asar itu ada ngaranya pembacaan Sahihul Bukhari. Jadi tiap tahun tuh khataman Sahihul Bukhari diulang-ulang terus. Supaya apa? Supaya mendarah daging, supaya hidup ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan paling utama, mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia, tempat yang dicintai, yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Di sini ulun hendak menyampaikan sedikit daripada nasihat Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibni Al-Husain Ibni Ali Ibni Abi Talib Fatimatuz Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Al-Imam Ali Zainal Abidin? Beliau adalah buyutnya Nabi kita. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin itu anak daripada Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain itu anak daripada siapa guru? Anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib suami daripada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, Sayyidatu Fatimatuz Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Sidin? Beliau ini digelari dengan As-Sajjad. Kenapa? Kada kurang dalam sehari itu Sidin bersujud kepada Allah tuh 1000 rakaat. Nah, amunnya kita ya Allah banyak guringnya pada sujudnya. Nang di mata bina barat dah guru.
Jadi apa ujar Sidin? Innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan mematak 3 perkara di dalam 3 perkara lainnya. Jadi Allah itu menyimpan, menyembunyikan di dalam 3 perkara, di dalam 3 perkara lainnya. Apa itu? Yang pertama ujar Sidin, innallaha khaba'a ridahu fi ta'atihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhoannya di dalam setiap ketaatan yang kita gawi. Jadi ketaatan apapun itu, selama itu apa perintah Allah dan perintah Rasulullah, sekecil apapun di situ ada letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ulun lawan pian berataan tujuan hidup di dunia ini napa? Sebuting aja Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun gawian kita, apapun amal ibadah kita, tujuannya apa? Ridhonya Allah Subhanahu. Bujurkah bujur? Jadi pesan Sidin kepada lawan kita beratan apa? Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Jangan sekali-kali buan pian ini meremehkan. Takajud supaya kada mengantuk. Ya Allah. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan sekali-kali buan pian ini meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan. Sehalus apapun jar guru tadi kayak apa kisah Sya'ban. Kisah Sya'ban dibukakan di dalam surah Qaf itu disebutkan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu dahulu telah lalai dengan peristiwa ini jar. Peristiwa apa? Maksudnya peristiwa ini ialah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kunta fi ghaflah. Ghaflah lalai, lupa. Masalah amal ibadah dipadahi mantul. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Maka pada hari ini kami buka akan penutup mata. Makanya Sya'ban tadi ya kalau guru salihin hendak meninggal, aduh kenapa sedikit, aduh kenapa apalagi nang buruk kah. Kenapa kada lebih jauh. Kenapa? Karena dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperlihatkanlah amal kebaikan. Jadi apa jar Sidin? Fala tahqiru min ta'ati syai'an. Jangan kita meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan. Kenapa? Wala'alla ridahu fiha. Siapa tahu di dalam gawian nang halus nang kita anggap remeh nang kadada apa ngaranya kada artinya teh ngitu ada letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayo sebuting sudah ini 3 kalau sebuting. Yang pertama Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam setiap ketaatan yang kita gawi. Maka jar Al-Imam Ali Zainal Abidin, fala tahqiru min ta'ati syai'an. Jangan kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Siapa tahu fala'alla ridahu fiha. Siapa tahu di dalam ketaatan tadi terletak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kisah guru solehin tadi kita ambil kisah Sidin aja. Mengulang ya kalau muzakarah kisah senyum Al-Imam siapa tadi? Syekh Abu Yazid gurulah. Masalah senyum tadi. Di dalam riwayat disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kita meremehkan ujar Nabi sekecil apapun kebaikan walau antal akhaka biwajhin taliq. Walaupun ketika kita bertemu di sanak kita, bertemu kawan kita biwajhin taliq dengan keadaan muhanya keadaan berseri, yaitu tersenyum, kada merangot. Ya kalau Guru Jainal jangan di hujung situ bian. Allahu Akbar. Kenapa Nabi menggambarkan dengan keadaan tersenyum, jangan diremehkan kebaikan itu? Karena senyum ini kira-kira mengeluarkan tenaga Kak Guru Ade.
Mengeluarkan tenaga lah. Tepaluhan kiannya tak orehing, tepaluh ada wala. Mengeluarkan ini ya duit. Kada juga kalau. Nah, jadi apa? Kita tersenyum ini mengeluarkan duit kada, tenaga kada. Makanya jar Nabi jangan sampai kita meremehkan walaupun dalam keadaan kita bersenyum. Sampai jar guru solehin mengamalkan Nabi murah senyum. Ya Allah. Apa jar sidin mantabas saka apa guru solehin kada ingat ulun nah. Siapa yang senyum tuh di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dijadikan wali kutub karena hanya senyum. Mau umpati siapa jar sidin tadi? Mau umpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kisahnya orang pelacur di dalam Sahihul Bukhari diceritakan seorang pelacur maksiat. Gawiannya mengguyang terus. Ya Allah, tahulah PSK. Mengguyang terus gawiannya, pakaiannya minimalis. Jadi napa? Suatu ketika ia melihat seekor anjing yang kita anggap hina tadi. Anjing dianggap hina, kehausan diminuminya. Kenapa? Melihat anjing kehausan diminumi anjing itu. Seketika itu diberikanlah keridhoannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pelacur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa kisah Al-Imam Al-Ghazali? Ada maju 5 menit dah. Hanya sebutin kisah Al-Imam Al-Ghazali nang lalat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Al-Imam Nawawi menyebutkan Al-Imam Ghazali itu ada lalat kada ditapak sidin dilihatakan sampai kanyang. Melihatakan lalat sampai kanyang, Allah memberikan keridhoannya kepada Al-Imamul Ghazali. Nah, ini yang pertama. Ya Allah, mudahan kita mengamalkan. Jadi mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafah tadi? Pemahaman sebaliknya. Kebaikan yang halus aja jangan kita anggap enteng. Kebaikan ketaatan yang kecil aja jangan kita anggap remeh, apalagi kebaikan ketaatan nang gonol, apalagi ketaatan nang wajib. Yang halus ibarat nang sunnah aja jangan kita anggap remeh, apalagi nang gonol. Kayak guru Padlan semalam mengisahkan masalah sembahyang. Itu perkara wajib, perkara gonol, perintah yang besar, jangan kita anggap remeh. Yang kedua, Al-Imam Ali Zainal Abidin memberikan pesan kepada kita berataan, innallaha khaba'a sukhtahu fi maksiyatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di dalam setiap kemaksiatan yang dilakukan. Ya Allah, fala tahqiru min maksiyatihi syai'an, maka jangan sekali-kali buan pian berataan meremehkan sekecil apapun daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fala'alla sukhtahu fiha. Siapa tahu di dalam perbuatan maksiat nang halus, walaupun ibaratnya menyambat orang bihasbin minasyarr, dengan mulut nih, menyambat keburukan kejelekan orang, disitulah Allah meletakkan kemurkaannya. Kada tahu kita ya kalau fala'alla sukhtahu fiha, siapa tahu jar sidin di dalam kemaksiatan nang sedikit, kemaksiatan nang halus, nang kita anggap remeh, yang kita anggap enteng, itu terletak atau terdapat kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, innallaha khaba'a wilayatahu fi khalqihi. Sesungguhnya ujar Al-Imam Ali Zainal Abidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, mematak, merahasiakan siapa? Para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah, fi khalqih, di kalangan para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Marinding kita kada tahu di dalam perkumpulan ini, siapa tahu ada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi daripada min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar sidin, jangan kita meremehkan daripada daripada min ibadatihi syai'an. Jangan sekali kita meremehkan salah satu daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala.
fala'alla waliyullah. Siapa tahu kita kada tahu bang ya Allah. Siapa tahu di dalam perkumpulan ini salah satu daripada hambanya Allah, makhluknya Allah, terdapat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sekali-kali meremehkan daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ujar guru Saifuddin Zuhri, Banjar Indah, Guru Udin. Nah, di Banjar, ujar Sidin mengisahkan kayak apa guru sekumpul tamu, datangi tamu banyak benar ya Allah, didatangi tamu. Jadi tamu nang kayak apa aja bentuknya jar Sidin ditarik Mas Sidin. Kada pandang bulu, sekalinya ada sambilan jar sambilau. Apa tuh guru Solin bahasan apa guru Bahmi itu? Nah, sambilau samobilan datang kepada Sidin. Jadi ada nang bersuara lawan abah guru. Ujar Sidin, guru ini bebuan mediin Pambatuan. Nah, bebuan Banjar tahu ya kalau Pambatuan di parak seberangan landasan ulin tuh. Nah, Pambatuan bahasanya di situ, disolong lah. Nah, ya Allah. Nah, jar Sidin biar hak jar. Inya bebuan Pambatuan yang penting inya datang lawan aku bekarudung, inya takwa lawan Allah jar Sidin. Jadi ditakuni apa hajat ikam ulun hendak minta banyu guru didoakan Sidin. Nah, jadi jar guru Udin Banjar Indah, orang yang penjina yang begawi maksiat bercita-cita minta banyu lawan tuan guru hendak jadi baik, itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah ketimbang orang alim nang mengaku aku alim inya bungol. Ya Allah, aku pintar inya tambuk. Nah, itu lebih mulia orang yang pelaku maksiat bercita-cita berniat dalam hati hendak jadi orang baik ketimbang orang alim merasa dirinya aku alim, orang bungul. Nah, itu gugur martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu tiga ini kita simpan baik-baik, mudah-mudahan kita kawa menggawinya berataan ya Allah. Nah, jadi mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun banyak-banyak minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.